Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Muda Leksi Gaung Samudra, kelas MTJ 1.1, notar 2302072, nomor absen 13. Izin Pak, izin mempresentasikan terkait sistem suspensi. Definisi: suspensi adalah salah satu komponen mobil yang digunakan untuk menyerap getaran. Getaran tersebut terjadi ketika mobil berjalan, dan suspensi inilah yang berfungsi untuk menyerapnya. Sistem suspensi ini juga berfungsi untuk menjaga kenyamanan saat mobil digunakan berkendara. Suspensi juga berfungsi menyeimbangkan mobil saat sedang melaju ataupun diam. Fungsi suspensi: suspensi pada mobil berfungsi untuk menstabilkan kendaraan saat berada di jalan. Hal ini membuat perjalanan lebih nyaman bagi penumpang dan mengurangi usaha yang dibutuhkan oleh pengemudi untuk membangun atau mempertahankan kontrol kecepatan. Suspensi merupakan komponen kunci yang menyerap energi dari jalanan yang tidak lancar untuk mencegah ketegangan pada rangka dan membantu mencegah kendaraan dari ketidakseimbangan. Secara sederhananya, suspensi ini melayani dua tujuan utama. Yang pertama yaitu menjaga mobilitas, dan yang kedua memungkinkan pengemudi untuk tetap mempertahankan kendali. Ini berarti suspensi menyerap tekanan yang diberikan oleh medan jalan yang tidak lancar saat pengemudi berkendara. Komponen utama suspensi: sistem suspensi terdiri dari beberapa komponen. Pegas dan shock absorber digunakan pada semua sistem suspensi, sedangkan komponen lainnya digunakan pada model tertentu saja. Yang pertama, pegas. Fungsi utama dari pegas yaitu menyerap berbagai getaran atau kejutan yang dihasilkan dari gesekan antara roda-roda mobil dengan jalan, supaya bisa diteruskan pada mobilnya. Pegas juga mampu menambah atau meningkatkan kemampuan cengkram roda pada jalan, sehingga para penumpang bisa berada di dalam mobil dengan sangat nyaman. Jenis pegas yang ada di dalam suspensi seperti pegas koil, pegas daun, dan batang torsi. Nomor 2, shock absorber. Shock absorber atau peredam kejut adalah komponen suspensi mobil yang bisa membantu dalam meredamkan oksilasi atau gerakan naik turun yang ditimbulkan oleh pegas saat sedang menyerap getaran. Pada sebuah shock absorber terdapat sebuah cairan yang sering disebut dengan minyak shock absorber. Minyak inilah yang akan bekerja untuk melakukan penyerapan oscilasi yang dihasilkan oleh getaran gas melalui tahanan aliran minyak pada bagian lubang kecil pada saat piston bergerak di dalam silinder pada shock absorber. Tipe shock absorber ini dibedakan berdasarkan cara kerjanya. Konstruksi dibedakan berdasarkan cara kerja, konstruksi, dan medium kerjanya. Yang ketiga, ball joint. Ball joint adalah komponen dari sistem suspensi yang berfungsi untuk menerima beban lateral atau horizontal dan akan berguna sebagai sumbu putaran. Saat kendaraan tersebut hendak berbelok arah, ada dua jenis ball joint yang paling umum, yaitu lower dan upper. Dalam suatu ball joint terdapat sebuah minyak yang berguna untuk melumasi bagian yang saling bergesekan satu sama lain. Ketika Anda memakai ball joint dengan tipe molybdenum disulfide lithium, maka diperlukan penggantian minyak pada interval tertentu. Namun saat memakai ball joint bertipe dudukan, maka tidak perlu melakukan pergantian gemuk. 4. Stabilizer bar. Stabilizer bar adalah komponen dalam suspensi mobil yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan bodi mobil saat berbelok. Ketika mobil dibelokkan, maka akan terjadi gaya sentrifugal, yaitu gerakan perputaran benda untuk dalam terlempar ke bagian luar lintasan. Ketika Anda memacu mobil dengan kecepatan yang tinggi dan Anda membelokkan arah secara tiba-tiba, maka gaya sentrifugal yang dihasilkan akan lebih besar. Stabilizer bar menjadi komponen yang mampu menstabilkan mobil. Stabilizer terbuat dari batang besi yang terhubung di antara lower arm, roda kanan serta kiri, dan pada bagian tengahnya dihubungkan dengan mobil. Yang kelima, strut bar. Strut bar adalah salah satu komponen dalam sistem suspensi yang memiliki fungsi buat menahan lower arm, supaya kemiringan roda depan dapat terjaga dengan baik. Pada bagian sistem kemudi, maka setir bisa berbalik dengan sendirinya pada saat posisi mobil sedang lurus sesudah berbelok. Hal ini bisa terjadi karena bagian roda depan mobil didesain dengan miring atau terkenal dengan istilah front wheel alignment. Penyetelan di bagian roda
depan sering disebut dengan proses spurring, dan proses penyetelan ada di bagian mur strut bar. Secara umum, strut bar ini berfungsi untuk menjaga supaya lower arm tidak bergerak ke arah belakang ataupun depan. Yang keenam, lateral control rod. Lateral control rod merupakan salah satu komponen yang tidak bisa dianggap remeh perannya dalam sebuah mobil, dan komponen ini pasti ada di semua jenis mobil. Pemasangan lateral control rod bisa dilakukan di antara axle dan bodi mobil. 7. Bumper. Bumper juga termasuk dalam komponen dalam suspensi mobil. Bumper terdiri dari berbagai komponen lain di dalamnya seperti bonding dan rim bonding bumper yang terpasang untuk melindungi berbagai komponen penting lainnya. Pada dasarnya, bonding bumper berfungsi untuk mengerutkan kendaraan. Rebonding bumper berfungsi saat kendaraan dalam posisi mengembang dengan fungsi yang sangat penting, maka kondisi bumper haruslah terjaga dengan baik. Tipe-tipe suspensi. Yang pertama, suspensi dependent. Pada suspensi dependent, roda kanan dan roda kiri berada di satu garis kaku. Artinya, kedua roda tidak bebas seperti pada suspensi independent. Jika salah satu roda terkena goncangan, maka roda lainnya yang terpaut juga akan terpengaruh. Suspensi dependent juga dikenal dengan nama suspensi rigid. Suspensi ini biasanya digunakan untuk bus atau truk karena lebih kokoh dan kuat untuk menopang kendaraan yang bobotnya berat. 2. Suspensi independen. Suspensi ini bekerja secara independen. Dengan suspensi ini, roda kiri dan roda kanan tidak berada dalam satu garis kaku. Salah satu contoh suspensi independen adalah suspensi MacPherson. Mobil yang menggunakan suspensi ini biasanya adalah mobil yang berbobot ringan seperti sedan, MPV, dan hatchback. Karena suspensi MacPherson memiliki desain yang sederhana dan tidak memakan tempat. Selain MacPherson, ada suspensi double wishbone yang banyak digunakan untuk kendaraan berukuran lebih besar, yaitu mobil double cabin dan big SUV. Namun desainnya jauh lebih rumit dibandingkan suspensi MacPherson. 3. Suspensi semi independen. Suspensi jenis ini teknisnya merupakan gabungan dari suspensi independen dan dependen. Suspensi ini dikembangkan dari bentuk dasar suspensi rigid. Contoh suspensi semi independen adalah suspensi torsion beam. Suspensi ini digunakan pada mobil yang roda penggeraknya di bagian depan. Suspensi ini juga banyak digunakan pada mobil-mobil kecil keluaran Eropa. Jenis-jenis suspensi MacPherson strut. Suspensi satu ini merupakan jenis suspensi mobil yang saat ini banyak digunakan. Biasanya suspensi MacPherson strut ini paling sering berada pada mobil sedan yang membawa bodi monocoque ataupun pada tipe mobil LMPV. Bisa dibilang jenis ini merupakan jenis suspensi mobil paling sederhana, tetapi bisa memberikan kenyamanan yang terbaik. Beberapa kelebihannya yakni meski konstruksinya ringan dan sederhana, namun suspensi ini memiliki ruang efektif di dalam engine compartment yang lebih luas. Selain itu, beban gerak yang dimiliki juga lebih ringan sehingga pengalaman berkendara dan juga road holding akan lebih sempurna. Jenis suspensi ini sendiri bisa Anda temukan dalam Hyundai Santa Fe. Mobil satu ini menggunakan suspensi MacPherson strut di depan dan suspensi multilink di bagian belakang. Pengaturan suspensi tersebut tentu saja dilakukan demi mengoptimalkan kenyamanan berkendara pelanggan. Suspensi double wishbone. Jenis suspensi satu ini memiliki ciri khas yakni adanya dua buah lengan atau lower arm dan upper arm, di mana berfungsi sebagai penopang sistem suspensi. Pada penggunaannya, suspensi double wishbone ini biasanya sering dijumpai pada mobil-mobil seperti Toyota Hilux, Kijang Innova, dan Toyota Fortuner. Berbeda dari jenis MacPherson strut, konstruksi dari suspensi ini lebih rumit sehingga ketika melakukan perbaikan harus dipegang oleh ahlinya. Suspensi rigid left spring atau pegas daun. Suspensi rigid adalah suspensi yang paling banyak digunakan pada mobil bertipe niaga atau tipe mobil lama. Biasanya penggunaannya berada pada bagian belakang karena suspensi jenis ini memiliki sifat kaku. Mobil yang menggunakan jenis suspensi ini biasanya memiliki ketahanan yang tinggi. Suspensi trailing arm. Jika dilihat dari konstruksinya, sebagian orang mungkin berpikir bahwa jenis suspensi ini hampir sama seperti suspensi trailing rigid. Penggunaannya pun sama-sama dilakukan pada bagian belakang. Namun secara sistem kerja, kedua suspensi tersebut sangatlah berbeda. Pada jenis ini, suspensi sudah menggunakan trailing arm yang menyatu dari sisi kiri dan kanan. Suspensi torsion beam. Pada dasarnya, jenis suspensi ini bisa dikatakan menjadi salah satu tipe suspensi mobil semi independen. Hal tersebut dikarenakan suspensi ini merupakan hasil pengembangan dari suspensi rigid.
Meski begitu, jenis suspensi ini benar-benar menggunakan desain yang berbeda dan mampu menawarkan sistem peredaman yang lebih baik dan lebih empuk. Cara kerja suspensi. Cara kerja sistem ini yaitu sebagai komponen penghubung roda dan bodi kendaraan. Komponen ini memiliki kekuatan elastis yang membuat bodi mobil tidak terpengaruh pada gerakan yang dihasilkan tiba-tiba oleh roda. Sistem ini memiliki bagian utama berupa pegas yang terbuat dari baja elastis. Elastisitas yang dimiliki oleh pegas digunakan untuk meredam seluruh getaran yang dihasilkan roda karena permukaan jalan. Suspensi sendiri bekerja sebagai penghalang benturan roda dengan bodi mobil. Suspensi akan mengayun ke atas dan ke bawah untuk meredam getaran pada bodi sehingga tidak terasa sampai kabin. Untuk lebih jelasnya lagi dalam memahami sistem suspensi dapat dilihat dari video berikut, yang mana link video tersebut saya letakkan di bagian deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih Pak.